ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله، والتقوى أن تجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي، فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Beberapa hari belakangan kita dikejutkan dua hal. Yang pertama, maraknya pemberitaan tentang apa yang menamakan dirinya Gerakan Fajar Nusantara atau Gafartar. Yang kedua, ledakan bom yang kemarin siang seperti ini terjadi di kawasan Jalan Tamrin, yang kemudian disebut-sebut pelakunya konon kabarnya adalah ISIS, Islamic State in Syria, Iraq and Syam atau Syria ya. Dalam khutbah ini kita ingin mencoba, semuanya kita harus mewaspadai bentuk paham sesat apapun. Kalau kita tidak mewaspadai untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita bisa kecolongan. Kami sering mendapat pengaduan, khususnya dari ibu-ibu, dari suami, ibu-ibu yang kehilangan anaknya, suami yang kehilangan istrinya. Ketika itu kami sampaikan, Pak, kalau mau mengadukan, ibu mengadukan anak yang hilang bukan pada saya, tapi pada polisi. Pak, ini bukan hilang fisiknya, hilang akidahnya. Ya. Seorang suami kehilangan istrinya karena istrinya itu apa? Kerja di sebuah perusahaan, jam 5 sore pulang, daripada di jalan macet, minta izin pada suami supaya diizinkan untuk mengikuti pengajian sampai waktu isya. Ya, suami senang sekali istrinya itu ikut pengajian. Oke. Ya, 1 minggu ikut pengajian baik, 2 minggu masih baik, 3 minggu, 4 minggu sudah mulai berlainan. Bulan kedua udah nggak mau dikumpuli lagi. Dia mengatakan, abang bukan suami saya, abang seorang kafir. Nah, ini terjadi di negeri kita seperti itu, dengan modus pengajian. Ya, inilah yang saya sebut ini pengajian setan seperti ini. Maka kita harus dapat mendeteksi bagaimana aliran tanda-tandanya. Sekurang-kurangnya ada 4 gejala-gejala yang perlu kita waspadai. Pertama, dia memiliki sifat tertutup. Seorang wanita yang ikut pengajian tadi jelas bukan pengajian di Masjid Agung Sunda Kelapa. Itu pengajiannya masih tertutup dan tidak mau biasanya disebut dengan pengajian. Ketika orang bertanya ada apa, ada kursus bahasa Inggris. Nah, padahal di dalamnya adalah penyesatan. Sifat pertama tertutup. Kalau dia punya buku, bukunya ditulis dengan khusus untuk kalangan sendiri. Ini tanda-tanda pertama. Di kawasan selatan Jakarta pernah ada pengajian katanya, itu diadakan jam 2 malam. Ya, di rumah kontrakan. Yang ikut sepatu sandalnya harus dimasukkan. Udah dikondisikan kalau ada orang bertanya, ada apa? Ini ada khusus bahasa Inggris. Khusus bahasa Inggris jam 2 malam. Ini tanda-tanda pertama, dia sifatnya tertutup. Makanya kita perlu tahu, kalau istri, anak ikut pengajian, tanya pengajiannya di mana, yang ngajar siapa, perlu kita tahu. Ya. Kalau tidak, salah-salah kita akan kehilangan anak, kita akan kehilangan istri kehilangan suami dan sebagainya. Modusnya itu dengan cara-cara yang menarik. Di Jawa Timur, khususnya di Surabaya,
ada modus penyebaran aliran sesat. Caranya bagaimana? Sekolah-sekolah umum diberi pelajaran membaca Al-Quran secara gratis. Semuanya ikut. Sampai tukang-tukang kebun, tukang pel, ikut semuanya. Karena kepingin bisa baca Quran secara gratis dan bagus. Tapi ternyata setelah itu dia memboncengkan pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Misalnya sembahyang 1 hari 1 malam cukup hanya 3 kali, ya. Zakat 1/5 misalnya, dan lain sebagainya. Ini terjadi, maka dia menamakannya diri dengan pengajian. Tapi hati-hati, inilah pengajian setan, banyak sekali seperti ini. Tanda yang kedua, dia eksklusif. Ya, di samping tertutup tadi, dia fanatis. Hanya pendapat atau kelompok dia aja yang masuk surga. Nanti berikutnya adalah radikal. Kelompok yang bukan, orang yang tidak mengikuti kelompoknya itu halal dibunuh, ya, dengan cara apapun, termasuk yang mengebom kemarin tentu punya pendapat seperti itu, ya. Maka di dunia sekarang, saya pernah sampaikan dalam rapat Watim Pres bidang keserat, di dunia ini ada 4 paham Islam yang sekarang sedang eksis. Pertama, paham Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, paham Syiah. Yang ketiga, paham Khawarij. Yang keempat, paham Mu'tazilah. Mu'tazilah akan melahirkan liberalisme. Khawarij akan melahirkan terorisme. Syiah kita tahu sendiri. Dari 4 paham itu, yang bisa hidup berdampingan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan NKRI hanyalah paham ahli sunnah wal jamaah. Yang lain punya prinsip, kamu ikut aku atau kamu saya bunuh. Itu prinsip selain ahli sunnah wal jamaah, ya. Paham-paham sesat seperti itu, dia akan mengatakan selain golongannya halal dibunuh, termasuk dengan cara mengebom. Tapi bikin kamuflase sehingga anak-anak terkecoh, itu adalah jihad. Padahal jihad itu wajib. Terorisme itu haram. Ada perbedaan mencolok antara jihad dengan terorisme. Jihad itu mesti harus ada pemerintah kepala negara. Yang kedua, jihad itu terbatas. Tidak boleh membunuh orang yang tidak memerangi kita. Al-Quran mengatakan waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melanggar batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Itu jihad seperti itu. Terorisme tidak. Tidak mengenal. Bom diledakkan, semuanya akan mati. Dalam jihad ada lagi aturan lagi. Orang tua tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Wanita tidak boleh dibunuh. Dalam terorisme, semuanya akan dihancurkan. Bahkan sampai orang yang masih dalam kandungan pun bisa mati. Maka terorisme bukan ajaran Islam, meskipun dia kadang-kadang menggunakan istilah jihad. Berbeda jihad dari terorisme, ya. Dan terorisme tidak memiliki agama. Maka akan sangat disayangkan kalau setiap ada perilaku teror kemudian dikaitkan dengan agama tertentu. Saya tadi malam dapat informasi dari Ustadz Faruk, ini orangnya ada di sini. Ada seorang yang langsung dikucilkan. Apa? Dia dibilang oleh teman-temannya, tuh kerjaan agama lu kayak gitu, ngebom. Saya katakan, perilaku seperti ini yang mengaitkan teror dengan suatu agama justru
justru akan memperkeruh keadaan. Bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah. Terorisme bisa datang dari siapa saja. Terorisme tidak memiliki agama, tidak memiliki kebangsaan. Ya. Tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang karena ketakutannya terhadap Islam membuat stigma bahwa umat Islam adalah umat teroris. Mengapa demikian? Jauh sebelum bom-bom meledak, Al-Quran 14 abad yang lalu sudah mengatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Allah menegaskan, akan kuberikan rasa takut kepada orang-orang kafir. Karena apa? Karena kemusyrikan mereka. Maka mereka berusaha untuk menyudutkan umat Islam. Bisa jadi teror-teror itu mereka bikin sendiri. Dipelihara beberapa orang Islam untuk bikin bom. Kemudian dituduhlah umat Islam sebagai teroris, penyebab terorisme. Saya tegaskan berkali-kali, minimal yang besar kepada 3. Pertama adalah adanya ketidakadilan akan menimbulkan anarkisme, radikalisme, dan terorisme. Sebab yang kedua, terorisme memang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Ini dengan catatan apabila pernyataan seorang tokoh yang bernama Edward Snowden itu benar. Edward Snowden pernah diberitakan, dia menyatakan bahwa ISIS adalah diciptakan oleh negara tertentu untuk kepentingan tertentu. Penyebab yang ketiga yang sering dikait-kaitkan dengan agama Islam adalah kesalahpahaman dalam memahami teks-teks agama. Dan ini juga mungkin berkaitan dengan kedua. Memang didesain sekelompok orang Islam supaya menjadi teroris, agar mereka dengan mudah menuduh orang Islam adalah teroris. Inilah Al-Quran 14 abad yang lalu sudah mengatakan, bahkan Rasulullah sudah mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahr. Kami ini ditolong oleh Allah dengan perasaan takut yang diberikan oleh Allah kepada musuh-musuh Islam. Dalam perjalanan naik unta 2 bulan mereka sudah ketakutan. Maka kepada umat Islam kami sampaikan, tidak perlu takut dituduh teroris, asal kita bukan teroris saja. Sebab tuduhan-tuduhan seperti itu akan selalu muncul selagi masih ada kemusyrikan, selagi masih ada kekafiran. Mereka akan menghina umat Islam. Al-Quran mengatakan, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Diperlihatkan indah kepada orang-orang kafir apa? Pertama, al-hayatud dunya, kehidupan dunia bagi mereka sangat-sangat indah, sehingga mereka berusaha untuk hidup selama-lamanya. Kata Al-Quran, wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Di antara orang-orang musyrikin ada yang berkeinginan untuk diberi hidup 1000 tahun lagi. Artinya hidup selama-lamanya. Yang kedua, diperlihatkan indah kepada orang-orang kafir. Yang pertama, kehidupan dunia. Yang kedua, melecehkan orang-orang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Maka sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nabi-nabi dahulu, zaman Nabi Nuh, semua orang beriman selalu dilecehkan, selalu dihina. Tetapi Allah menegaskan, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Allah tidak mengatakan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, tapi walladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa.
orang beriman belum tentu dia bertakwa. Tapi orang yang bertakwa tentu dia orang yang beriman. Orang mukmin belum tentu muttaqi. Banyak orang-orang mukmin yang koruptor juga banyak. Tapi orang muttaqi mesti orang yang mukmin. Orang yang mukmin plus bertakwa, itulah yang akan di atas mereka. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Nah, gejala berikutnya tadi adalah tertutup, eksklusif, ya, fanatis, radikal. Kemudian selanjutnya adalah paham sesat sering mempersulit diri. Ya, masalah yang halal kadang-kadang diharamkan. Ini, ya, masalah yang nggak wajib menjadi diwajibkan. Ya, ada orang sepertinya mewajibkan berpakaian seperti yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah pakai sorban, kita harus pakai sorban. Kalau enggak, bukan orang Islam lagi. Ini mempersulit diri. Sorban itu bukan ibadah, kata para ulama. Mufti besar Saudi Arabia, Sama'at Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia adalah guru kami juga. Demikian pula ulama senior Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, sorban itu bukan ibadah, itu budaya Arab pada masa Nabi. Ada pun Nabi pakai sorban, betul, karena Nabi pakai pakaian kaumnya. Tapi ada orang sekarang, kalau nggak pakai sorban seolah-olah bukan orang Islam. Ini tanda-tanda paham sesat mempersulit diri. Silakanlah berpakaian sesuai dengan yang dipakai oleh orang-orang di sekitar kita. Islam tidak pernah mengamanatkan kita untuk memakai sorban. Yang diamanatkan adalah kriterianya saja pakaian itu. Misalnya seharusnya menjadi T4, tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ditambah adab-adabnya, tidak memakai pakaian yang berlainan dari orang lain, itu namanya pakaian suhroh, kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasallahu ta'ala thawba madillatin yaumal qiyamah summa ulqiba bihi an-nar. Siapa yang memakai pakaian syuhroh, pakaian popularitas, pakaian yang berbeda dari yang dipakai oleh orang di lingkungan kita, maka pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, dia akan diberi pakaian kehinaan, kemudian dibakar di api neraka. Namun tidak menarik, berpakaianlah seperti yang dipakai orang-orang. Jangan nyeleneh, jangan mendiri. Kepingin disebut, wah lebih dekat dengan Nabi, sorbannya segede gentong dan sebagainya. Ini tanda-tanda paham yang sesat dalam agama Islam. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.